Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan selamat pagi. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama kita akan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelum mari kita berdoa. Bapak yang berkasih, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami bersama-sama hendak merenungkan sabda-Mu. Urapilah kami agar kami dapat mengerti, memahami serta melakukan firman itu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 15 sampai dengan yang ke-30. Demikian. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikannya talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab Tuan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada hari ini diberi judul adalah setia dan mandiri. Kalau kita belajar dari perikop ini Bapak Ibu, ketika seorang tuan memberikan kepercayaan kepada hambanya, memberikan sebuah katakanlah uang lah begitu ya. Dia berikan ada yang 10, ada yang 5, dan ada yang 1. Cuma diharapkan dari tuan itu, dari apa yang diberikan tuan itu memberikan buah. Yang 10 menghasilkan 10, kemudian yang 5 menghasilkan 5, tetapi yang 1 tidak menghasilkan apa-apa. Nah, di sini ada satu peribahasa ataupun satu pemahaman pembelajaran bagi kita Bapak Ibu, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, ya, kita harus lakukan penuh dengan tanggung jawab, dan tuannya
memberikan itu kepada hambanya dalam rangka apa? Dalam rangka supaya hamba-hambanya tetap memiliki tanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya ya. Jadi apa gerangan pesan yang kita terima dari kisah talenta yang diberikan oleh firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama yang harus kita pelajari, yang mungkin kita bisa pelajari adalah bahwa dari sikap para hamba terlihat mana-mana hamba yang loyal, yang setia pada tuannya, yang dimana yang dikatakan hamba ada yang mau melakukannya, bahkan juga ada hamba yang tidak melakukannya. Mana hamba yang baik dan menjaga kepercayaan tuannya, tetapi juga ada hamba yang tidak melakukannya. Nah, ini menjadi soal penting Bapak Ibu, bahwa ini ada berkenaan dengan kesetiaan, dengan loyalitas yang mungkin bisa dibangun. Dan mereka dari dua orang ini Bapak Ibu, yang 10 dan 5 itu, mereka terbukti setia, mereka melakukannya dengan baik. Maka dikatakanlah oleh tuannya, masuklah ke dalam rumah, ikutlah bersamaku. Nah, ini adalah pandangan daripada si tuannya dalam memberikan tanggung jawab, dan ketika melakukannya, dia melakukannya dengan setia. Dan kita Bapak Ibu, kita dituntut untuk loyalitas kita. Karena apa? Karena kita sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Talenta sebagai pekerja, talenta kita sebagai buruh, talenta kita sebagai pendoa. Harapannya dari semua itu membuahkan hasil. Jangan sampai apa yang kita terima dari Tuhan itu hanya diam pada diri kita sendiri, tetapi tidak menghasilkan buah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita mau melakukan salah satu bentuk tugas kita sebagai anak-anak Allah, di mana kita melihat bahwa kemuliaan Allah, apa yang diberikan Allah dalam kehidupan kita, hendaklah kita lakukan dengan setia. Saya melihat Bapak Ibu, apa yang disampaikan dalam firman ini adalah bahwa maksud mulia Allah yakni agar hambanya itu memiliki kesempatan memberdayakan diri, bangun mereka supaya mereka mandiri, supaya mereka bisa berdiri sendiri, bisa melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab. Diperintah ini atau diperintah itu mereka melakukannya. Kenapa? Karena ada rasa tanggung jawab. Ketika mungkin Tuhan kita memberikan ini dan sebagainya, mungkin memberikan mungkin biaya kecil dan sebagainya, ya itu bukan menjadi soal bagi hamba-hambanya, apalagi dari kedua hamba itu yang diberikan 10 dan 5 talenta. Dia tidak ada persoalan, tapi dengan berbagai cara ia mau melakukannya dengan setia tanpa bersungut-sungut. Karena apa? Karena yang paling kecil, saya cuma diberikan 1 kok, ngapain, udah biar aja lah. Nah, itu apa? Dia pesimis dengan apa yang dicapai di masa depan. Seberapapun yang kita punya Bapak Ibu, sekecil apapun talenta yang kita miliki, harapan itu menjadi berkat dan harus dikembangkan bersama-sama. Oleh karena itu Bapak, kita bersama-sama belajar dari kedua orang ini. Pertama, kita belajar akan tanggung jawab kita. Yang kedua, bahwa maksud Allah atas kehidupan kita itu baik, bukan karena Allah itu kejam, tetapi karena ia baik. Oleh karena itu mari kita melihat sekali lagi dengan cara berpikir positif, yakni sebagai peringatan akan diri kita, bahwa kita diberi kesempatan yang baik oleh Tuhan. Dengan demikian peringatan ataupun kasih sayang Tuhan diberikan kepada kita menjadi motivasi kita, dorongan kita untuk memberdayakan diri kita. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita menjadi pribadi yang tidak hanya tergantung daripada Tuhan, tetapi kita memiliki pribadi tanggung jawab yang jelas. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, mari kita belajar bersama-sama, belajar untuk mengembangkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Hal ini juga mengingatkan kita utamanya sesuai dengan tema kita, menjadi lembaga pendidikan Kristen yang mandiri dan terbuka. Pertama-tama, baik jika kita menyegarkan kembali ingatan kita dan kesadaran kita untuk kembali ingat bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga kita sebagai gereja, kita berhak menjadi tugas untuk mengembangkan pendidikan bagi semua orang, mewujudkan kepercayaan diberikan Allah melalui lembaga yang ada, sehingga banyak orang bisa terangkat baik secara harkat maupun martabat.
oleh pendidikan atau bulan pendidikan yang kita mulai pada hari Rabu itu, mendorong kita, memfasilitasi perubahan ke arah mana yang lebih baik. Bagaimana kepercayaan dan kesempatan ini diterima dan dijawantahkan atau dijabarkan. Harapannya bahwa dengan memberikan waktu, tenaga, pikiran kita, usaha kita untuk kemajuan bagi pendidikan yang ada. Dengan memberikan semuanya itu Bapak Ibu, kita sedang menyatakan loyalitas kita, yang dimana kita sudah diberikan oleh Tuhan. Dan mari kita berbagi loyalitas kita. Di sini kita juga diajar untuk belajar membangun mentalitas, bukan sebagai hamba yang menunggu atau menunggu instruksi, tetapi hamba yang mandiri, hamba yang berani mengelola potensi dirinya, hamba yang mau bergerak, hamba yang melakukan tugasnya. Semangat inilah yang selayaknya ada dan hidup dalam setiap unsur di lembaga pendidikan Kristen. Dengan demikian akan selalu ada energi, ada kekuatan, ada dorongan atau ide, kreativitas dari setiap pelaku-pelaku yang utamanya berhadapan dengan konteks kemajuan zaman yang ada sekarang ini. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua Bapak Ibu, mari kita belajar mengembangkan potensi pada diri kita. Dan sebagai wujud kisah itu yang disampaikan oleh orang yang dipercayakan mengelola talenta itu, mari kita belajar bagaimana kita mewujudkannya dengan membangun spirit pelayanan. Karena spirit pelayanan adalah wujud loyalitas kita pada Allah, memberi ruang dan kepercayaan pada setiap orang dan bagian di mana setiap orang memiliki bagian punya kesempatan yang sama untuk menelurkan berbagai gagasan, menelurkan bahkan mengelola potensi dirinya. Dan sebagai gereja GSBS, mari kita tidak melulu hanya berlaku sebagai penonton saja, pengkritis saja, tetapi menjadi pelaku. Sebaliknya berilah kontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita bersama-sama kita belajar. Bila Tuhan ya selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus menjaga loyalitas kita, menjaga kemandirian kita sebagai hamba Tuhan, menjaga potensi yang sudah percayakan kepada kita. Oleh karena itu, semangat untuk kita berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, namamu telah merenungkan sabdamu. Biar sabda ini terus mengingatkan kami bagaimana potensi-potensi yang ada pada diri kami, agar kami dapat kembangkan dalam setiap kehidupan kami. Pakai kami untuk menjadi saluran bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.